Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan materi tentang rancangan tata ruang toko dalam bisnis retail. Saya Trinasiro NPM 091 dan di sini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh rekan saya yaitu yang bernama Hanif Setiawan NPM 0100. Selanjutnya, ada beberapa pokok bahasan. Yang pertama itu ada pemahaman citra toko, yang kedua itu ada tata ruang toko, yang ketiga itu ada tujuan perancangan toko, yang keempat itu ada jenis-jenis rancangan toko, yang kelima itu ada area-area khusus, yang keenam itu ada perencanaan ruangan toko, yang ketujuh itu ada lokasi departemen, yang kedelapan itu ada teknik penyajian barang dagangan, dan yang terakhir itu ada penciptaan suasana. Baik, di sini saya akan menjelaskan pembahasan yang pertama yaitu tentang pemahaman citra toko. Jadi, pandangan awal itu menyatakan bahwa pencitraan toko sebagai konseptualisasi lokal atau reinforcement yang diharapkan itu tuh dapat berhubungan dengan aktivitas belanja pada sebuah toko tertentu. Jadi, pencitraan toko tidak hanya penjumlahan dari beberapa persepsi atribut, tetapi juga fungsi dari pentingnya dan interaksi antara atribut-atribut tersebut. Atribut-atribut relevan yang termasuk itu tingkat kemodernannya, terus keahlian berdagangnya, keatraktifan di luarnya, terus cara pengiklanannya. Jadi dengan demikian pencitraan toko bukanlah penjumlahan dari objektif individual yang berhubungan dengan toko belaka. Lebih dari itu, pencitraan toko adalah gabungan dari dimensi-dimensi yang dirasakan konsumen dari sebuah toko. Jadi pencitraan toko itu adalah gambaran keseluruhan yang lebih dari sekedar penjumlahan per bagian. Jadi di mana masing-masing bagian berinteraksi satu sama lain dalam pikiran konsumen. Dengan demikian pencitraan toko terbentuk dari fungsi multi atribut yang saling berhubungan satu sama lain dengan bobot masing-masing. Selanjutnya, di sini ada faktor-faktor yang membangun pencitraan tokoh. Dan di sini pun ada tabel yang terlihat pada PPT. Jadi, di tabel tersebut ada dimensi, komponen, dan isi dari komponen. Jadi, di dimensi ini ada barang dagangan. Dan di komponen ini terdapat kualitas, harga, dan keanekaragaman. Dan isi dari komponen kualitas ini yang pertama itu ada kualitas terbaik dibandingkan dengan toko yang lain. Terus yang kedua itu kualitas terbaik dan sesuai dengan harga yang diberikan. Terus yang ketiga itu ada kualitas terbaik secara keseluruhan. Terus selanjutnya isi dari komponen harga itu ada harga yang lebih rendah dibandingkan dengan toko yang lain. Selanjutnya yang B itu ada harga yang beralasan dibandingkan terhadap produk. Terus yang ketiga itu ada harga rendah secara keseluruhan terdapat harga produk. Terus selanjutnya isi dari komponen keanekaragaman itu yang A itu ada ketersediaan produk baru. Terus yang B itu berbagai macam desain, produk, dan warna. Terus yang C itu berbagai macam variasi produk, dan yang terakhir itu ada ketersediaan berbagai macam merek dan produk untuk dipilih. Di dimensi selanjutnya yaitu ada promosi, dan di komponennya itu ada promosi dan iklan. Dan isi dari komponen promosi ini yang A itu ada frekuensi penjualan, yang B itu lingkup penjualan produk, yang C penyediaan informasi produk baru, yang D itu undangan atas perayaan kultural dan penjualan khusus, yang E frekuensi acara pemberian hadiah, yang F penempatan katalog dengan tepat, yang G itu berbagai macam hadiah, dan yang terakhir itu keuntungan dari promosi kartu kredit atau masa kredit yang panjang dan mendapatkan poin. Terus selanjutnya isi dari komponen iklan yaitu penyediaan informasi iklan. Terus iklan rencana belanja yang berguna. Yang selanjutnya yaitu ada iklan dengan daya tarik. Yang D itu iklan yang terpercaya. Dimensi yang ketiga yaitu kenyamanan, dan komponennya itu ada kenyamanan berbelanja dan letak yang strategis. Dan isi dari komponen kenyamanan berbelanja yaitu yang A ada keleluasaan bergerak di dalam toko, yang B itu kemudahan menemukan barang-barang yang diinginkan, yang C itu ada
memungkinkan untuk melakukan pembelanjaan secara menyeluruh. Dan yang D itu ada kenyamanan berbelanja secara menyeluruh. Dan isi dari komponen letak yang strategis itu yang pertama ada kemudahan jalan masuk dan keluar ke tempat parkir. Yang kedua itu ada terdapat jalur penghubung dengan transportasi publik atau bus dan subway. Terus yang ketiga itu ada kedekatan jarak dengan rumah dan kantor. Dan yang keempat itu ada akses bus yang terjadwal. Dan yang terakhir itu ada penyediaan lahan parkir gratis. Dimensi yang keempat itu ada fasilitas toko. Dan isi dari komponen fasilitas toko ini ada kemudahan menggunakan fasilitas toko, yaitu eskalator, lift, dan kereta bayi. Terus yang ke B itu ada berbagai macam tempat istirahat seperti snack corner, toilet, coffee shop, dan tempat duduk. Terus yang ke C itu ada fasilitas yang bersih, dan yang ke D itu ada fasilitas yang modern. Dimensi yang selanjutnya yaitu ada pelayanan toko, dan di komponennya itu ada pelayanan penjual dan layanan kredit. Dan isi dari komponen pelayanan penjualan ini ada tenaga penjualan yang ramah. Terus yang kedua itu ada adanya bantuan dari tenaga penjualan atas informasi yang terkait dengan produk. Yang ketiga itu ada penyediaan informasi terbaru dari tenaga penjualan. Dan yang keempat itu ada pemberian ungkapan-ungkapan atau persetujuan dan solusi atas keluhan pada tenaga penjualan. Dan yang terakhir itu ada pelayanan konsumen yang menakjubkan. Selanjutnya, isi dari komponen layanan kredit itu ada penerimaan atas berbagai macam kartu kredit dan kemudahan pengembalian dan penukaran barang-barang yang tidak dapat digunakan atau dikembalikan. Dimensi yang keenam yaitu ada atmosfer toko, dan isi dari komponen atmosfer toko yaitu yang pertama ada atmosfer toko yang menyenangkan, yang kedua ada atmosfer toko yang santai, dan yang ketiga ada dekorasi dan presentasi produk yang bagus, dan yang terakhir itu ada atmosfer pencahayaan, warna, dan fasilitas yang mewah. Dimensi yang terakhir yaitu ada merek terkenal, dan di komponennya itu ada berkelas. Dan isi dari komponen berkelas ini ada nama merek yang terkenal dan citra kelas tinggi atau high class. Pokok bahasan yang selanjutnya yaitu tata ruang toko. Jadi untuk mengembangkan tata ruang toko yang bagus, perancang itu harus menyeimbangkan beberapa tujuan yang seringkali menjadi konflik. Contohnya tuh di sini ada tata ruang toko itu harus memungkinkan pelanggan untuk memutari toko dan membeli lebih banyak barang daripada yang direncanakan. Namun, jika tata ruang itu terlalu rumit, pelanggan pastinya itu bisa kesulitan untuk mendapatkan barang yang mereka cari dan memutuskan untuk tidak berlangganan di toko itu. Pokok bahasan yang selanjutnya itu ada tujuan perancangan toko. Jadi, para manajer itu harus memenuhi 5 tujuan untuk perancangan toko. Yang pertama itu ada rancangan itu harus sesuai dengan kesan dan strategi. Yang kedua itu ada rancangan itu harus mempengaruhi perilaku konsumen secara positif. Yang ketiga itu rancangan harus mempertimbangkan biaya-biaya dan nilai. Dan yang keempat itu ada rancangan harus fleksibel, dan yang terakhir itu ada memfasilitasi kaum difabel. Tujuan yang pertama itu ada rancangan harus sesuai dengan kesan dan strategi. Jadi untuk memenuhi tujuan pertama, para manajer retail harus menentukan pelanggan target dan kemudian merancang toko yang melengkapi kebutuhan pelanggan. Contohnya di sini itu ada Warehouse Store Club itu memiliki atap tinggi dengan kisi-kisi logam dan lantai beton, bukan menggunakan ubin atau keramik. Mereka itu menggunakan untuk mempertahankan suatu kesan. Jadi, penetapan strategi desain toko retail itu tanpa memerhatikan target pasar akan berdampak negatif pada perkembangan dan kemajuan toko retail. Misalnya, di sini tuh ada sebuah warung kopi di tepi jalan hanya memerlukan desain yang sederhana untuk menarik para pengemudi dan salesman yang ingin melepas lelah. Sedangkan kedai kopi modern di dalam sebuah pusat perbelanjaan tentunya harus mengusung strategi desain yang modern dan elegan agar pada eksekutif dan pebisnis mau berkunjung dan menghabiskan waktu di kedai kopi tersebut. Tujuan yang kedua itu ada rancangan harus memengaruhi perilaku konsumen secara positif.
Jadi, untuk memenuhi tujuan kedua dalam mempengaruhi keputusan pelanggan untuk membeli, para peritel itu harus terfokus pada masalah rancangan toko dan perencanaan ruangan. Jadi, bayangkan toko pangan yang dirancang seperti toko khusus wanita atau galeri seni yang terlihat seperti toko ban. Toko pangan diatur untuk memudahkan pelanggan mencari bahan makanan yang diperlukan. Tiap butik dirancang dalam rancangan bebas agar pelanggan bisa melihat-lihat barang dagangan dengan leluasa dan nyaman. Perilaku membeli ini juga dipengaruhi oleh lingkungan toko. Tanda-tanda tertentu dirancang untuk menarik perhatiannya. Misalkan, toko breadtalk menarik perhatian konsumen karena bau kue abonnya. Tujuan yang selanjutnya yaitu ada rancangan harus mempertimbangkan biaya-biaya dan nilai. Jadi, beberapa toko pangan itu menempatkan produk mereka itu dekat dengan pintu masuk toko mereka. Karena kenapa? Karena itu akan memiliki kesempatan lebih besar untuk dibeli daripada kategori-kategori barang lain dan menciptakan suasana yang nyaman. Jadi, retail itu akan mengembangkan peta yang disebut planogram yang menjelaskan lokasi barang berdasarkan keuntungan dari faktor-faktor lain. Bila mempertimbangkan masalah suasana rancangan toko, maka para peritel itu harus menimbang biaya-biaya untuk strategi tersebut dan masalah-masalah ketertarikan pelanggan. Rancangan yang selanjutnya yaitu ada rancangan harus fleksibel. Jadi, fleksibilitas itu memiliki dua bentuk, yaitu kemampuan untuk memindahkan komponen toko secara fisik dan kemudahan pada komponen yang bisa dimodifikasi. Jadi, pada saat ini itu sebagian besar toko itu dirancang dengan fleksibilitas untuk pikiran. Contohnya itu di sini ada toko buku Gramedia, menggunakan konsep baru yang inovatif dengan pengaturan barang yang bagus dan fleksibilitas rancangan. Jadi, desain toko retail yang baik itu harus memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi dalam pengertian bahwa desainnya itu harus fleksibel terhadap sejumlah penyesuaian atau modifikasi yang bersifat temporer. Contohnya itu penyesuaian untuk tema hari raya keagamaan. Misalnya itu Lebaran, Natal, dan lain-lain. Terus di hari nasional itu ada kemerdekaan, Sumpah Pemuda. Terus di acara nasional itu ada pemilu, Visit Indonesia, dan lain sebagainya. Tujuan yang terakhir itu ada memfasilitasi kaum difabel. Jadi, desain toko retail itu harus memberikan fasilitas khusus bagi konsumen dengan kebutuhan yang khusus juga. Isu ini itu mulai diperhatikan oleh toko-toko retail dengan skala usaha yang besar, tetapi masih kurang diperhatikan oleh toko-toko retail dengan skala usaha kecil di daerah dengan pertimbangan biaya. Di sini itu ada beberapa contoh fasilitas untuk kaum difabel, yaitu misalnya toilet khusus difabel, terus jalanan tanjakan untuk kursi roda pada pintu masuk toko, dan lain sebagainya. Selanjutnya di sini itu ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan di dalam penyusunan tata ruang toko retail, yaitu yang pertama ada mengarahkan konsumen untuk berkeliling toko. Yang kedua itu ada memudahkan konsumen untuk berkeliling toko. Dan yang ketiga itu untuk memudahkan konsumen dalam menemukan barang. Penyusunan tata ruang toko retail yang pertama itu mengarahkan konsumen berkeliling toko. Jadi, menata ruangan di dalam toko itu memiliki persamaan dengan alur sebuah cerita di mana itu terdapat bagian awalnya, pertengahannya, klimaks, dan bagian penutupnya. Jadi, apabila alur cerita itu tidak tertata dengan baik, maka pesan yang ingin disampaikan melalui cerita tersebut itu menjadi tidak efektif. Jadi dengan demikian pula sama dengan strategi penataan ruang toko retail di mana manajemen toko retail itu harus menyusun alur atau rute yang akan dilalui oleh konsumen. Mulai dari awal saat konsumen memasuki pintu hingga saat konsumen itu keluar dari pintu toko. Jadi di sini itu ada beberapa tips untuk dapat mengarahkan konsumen berkeliling toko. Di sini itu yang pertama ada pintu masuk dan keluar. Jadi itu adanya pemisahan antara pintu masuk dan pintu keluar itu merupakan salah satu upaya untuk mengatur alur konsumen dalam berkeliling toko. Jadi
apabila terkendala dengan terbatasnya ruangan, maka pintu masuk itu yang akan berfungsi sebagai pintu keluar yang harus lebar. Terus yang kedua itu ada teaser produk. Jadi produk-produk yang baru itu ataupun produk yang sedang dalam program promosi itu tuh diletakkan di depan pintu masuk, sehingga itu berperan sebagai produk teaser yang menarik konsumen untuk memasuki toko dan mengunggah rasa ingin tahu konsumen untuk melanjutkan berkeliling serta mengeksplorasi isi toko. Terus yang ketiga itu ada display produk. Jadi display produk itu dapat ditata sedemikian rupa. Misalkan tuh dipajang dengan cara digantung, terus disusun berdasarkan urutan warna dan sebagainya. Sehingga itu konsumen yang sudah berada di dalam toko itu tuh berminat untuk melihat-lihat dengan lebih detail lagi setiap produk yang ditawarkan di dalam toko. Yang selanjutnya yaitu memudahkan konsumen berkeliling toko. Jadi manajemen toko retail itu perlu untuk menata ruang toko dengan mengatur penataan barang dagangan sehingga itu akan memberikan koridor jalan kepada konsumen. Jadi pada tipe format toko retail makanan, khususnya konsumen itu memerlukan koridor jalan yang lebih luas karena membawa keranjang belanjaan pada saat berkeliling di dalam toko. Jadi untuk toko dengan luas ruangan yang terbatas itu dapat mengoptimalkan ruangan display dengan strategi display yang tepat. Penyusunan tata ruang toko yang terakhir itu ada memudahkan konsumen dalam menemukan barang. Jadi penataan ruang toko retail yang baik itu harus dapat memfasilitasi konsumen untuk dengan mudahnya itu melihat dan menemukan barang yang dibutuhkan dan diinginkannya. Terutamanya itu untuk toko-toko retail dengan ruangan yang cukup luas. Jadi perbedaan format toko retail itu membutuhkan strategi penataan ruangan yang berbeda dalam berkenaan dengan upaya untuk memfasilitasi konsumen dalam menemukan barang yang dibutuhkan dan diinginkannya. Pembahasan yang selanjutnya yaitu ada jenis-jenis rancangan toko. Jadi di sini terdapat beberapa rancangan toko. Yang pertama itu ada kisi-kisi. Jadi tata letak atau kisi-kisi biasanya itu digunakan pada toko obat dan sebagian besar toko pangan. Jadi kisi-kisi itu terdiri dari gondola panjang untuk barang-barang dan lorong-lorong dengan pola berulang. Jadi kisi-kisi bukanlah susunan yang bagus secara estetika, tapi bagus sekali untuk perjalanan belanja di mana konsumen itu perlu mengitari keseluruhan toko dengan mudah mencari produk yang ingin mereka beli. Jadi di sini kalian bisa melihat pada gambar berikut. Jadi di sini tuh ada juga sisi kelebihan dari grid layout. Itu yang pertama, manajemen itu mudah dalam menata barang yang hendak dipajang. Terus yang kedua itu biaya pembuatan rak display itu sangat murah. Terus yang ketiga dapat memajang banyak barang karena memiliki rak bertingkat dengan lebar rak yang cukup luas. Terus yang selanjutnya, manajemen toko itu mudah dalam mengawasi barang yang mendekati masa kadaluarsa. Yang kelima itu ada manajemen toko mudah dalam mengawasi barang yang rusak atau hilang. Yang selanjutnya, manajemen toko itu akan mudah dalam membersihkan ruangan toko. Yang selanjutnya yaitu ada konsumen itu mudah dalam mencari dan menemukan barang yang hendak dibeli. Yang selanjutnya, konsumen tuh mudah dalam mengambil dan mengembalikan barang pada posisi semula. Terus yang selanjutnya yaitu konsumen itu mudah dalam melihat harga barang yang dijual. Di sini di mana ada sisi kelebihan tentunya ada sisi kekurangan dari grid layout. Itu desain toko itu terlihat monoton. Terus yang selanjutnya itu jarak pandang keliling konsumen dari suatu toko lokasi itu berdiri terbatas karena tertutup deretan rak pajangan. Jenis yang selanjutnya yaitu arena lomba. Jadi tata letak arena lomba atau racetrack itu memudahkan tujuan untuk membuat pelanggan mengunjungi berbagai departemen. Jadi tata letak arena lomba juga dikenal sebagai lob. Itu adalah jenis rancangan toko yang memberikan lorong utama untuk memudahkan jalannya pelanggan dengan akses ke pintu masuk toko. Lorong ini itu memutar melalui toko dengan memberi akses ke semua departemen.
Tetapi tipe ini itu merupakan tipe penataan ruang yang agak rumit, karena di mana manajemen toko itu menciptakan serta membagi zona-zona untuk kategori barang tertentu dengan koridor jalan konsumen yang menyerupai landasan lomba balap. Makanya disebut racetrack, ataupun yang menyerupai bentuk lingkaran berputar, yaitu loop, seperti yang terlihat pada gambar. Tentunya di sini ada sisi kelebihan dari racetrack layout. Yang pertama itu jarak pandang keliling konsumen dari sebuah titik lokasi berdiri lebih luas. Yang kedua itu konsumen dapat menemukan berbagai pilihan jenis barang dengan berkunjung pada zona IF, zona yang ada misalnya zona pakaian wanita, zona sepatu pria, dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu ada konsumen dapat masuk dan keluar toko dari berbagai arah. Yang keempat, manajemen toko dapat memajang barang dengan lebih terperinci. Yang terakhir itu ada manajemen toko lebih mudah dalam mendesain tema IF tema tertentu. Di sini juga ada sisi kekurangan dari tata ruang racetrack. Yang pertama itu konsumen merasa capek berkeliling. Yang kedua itu konsumen memungkinkan kesulitan untuk menemukan kembali pintu tempat masuk awal. Yang ketiga itu biaya penyusunan tata letak ruangan besar. Jenis rancangan toko yang terakhir itu ada bentuk bebas. Jadi tata letak bentuk bebas atau free from layout itu juga dikenal sebagai tata ruang butik. Itu tuh menyusun perlengkapan tetap dan lorong secara simetris. Ini itu biasanya digunakan pada toko khusus, kecil, atau pada departemen di toko besar. Jadi di lingkungan yang relaks ini atau santai, pelanggan itu merasa seperti ada di rumah seseorang yang memudahkan belanja dengan jalan-jalan. Jadi suasana yang nyaman seperti itu tidaklah murah. Toko ini mengorbankan beberapa ruangan penyimpanan dan etalase untuk menciptakan lingkungan yang lebih luas. Namun, jika tata letak bentuk bebas itu dirancang dengan teliti, biaya yang tinggi bisa diimbangi dengan penjualan dan keuntungan yang tinggi, karena pelanggan itu merasakan suasana santai selayaknya mereka berada di rumah. Tipe ini itu merupakan tipe penataan ruang secara fleksibel dengan menyesuaikan luas ruangan yang dimiliki oleh toko retail. Pada umumnya, toko retail fashion itu menggunakan tipe tata ruang ini. Kalian bisa melihatnya pada gambar berikut. Di sini tuh juga ada sisi kelebihan dari butik layout. Yang pertama itu dapat mengoptimalkan ruangan toko yang ada. Yang kedua itu dapat mengekspresikan inovasi dan kreativitas dalam memajang produk di dalam toko dengan bebas. Yang ketiga itu ada biaya desain dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Yang keempat, dapat menarik konsumen untuk datang berkunjung dan mengeksplorasi isi toko dengan pajangan yang kreatif. Di sini juga ada sisi kekurangan. Yang pertama itu butuh keahlian dan kreativitas di dalam memajang produk yang dijual agar berbeda dengan toko retail pesaing. Demikian presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif Setiawan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai beberapa materi. Yang pertama itu area-area khusus. Selain area atau tempat barang dipamerkan, ada juga area khusus di dalam toko yang dirancang agar para pelanggan dapat memperhatikan atau menarik perhatian pelanggan. Nah, area tersebut meliputi yang pertama etalase ujung. Etalase ujung merupakan etalase yang terletak di ujung lorong. Dirancang untuk menarik perhatian para konsumen. Nah, penggunaan etalase ujung ini tidak selalu diperlukan. Hanya saja untuk kebutuhan-kebutuhan, misalnya jika ada program-program promosi yang dijalankan di toko tersebut. Yang kedua itu lorong promosi. Lorong promosi adalah lorong yang digunakan untuk menaruh barang-barang promosi. Yang ketiga, perlengkapan tetap yang berdiri bebas dan patung model. Perlengkapan ini biasanya diletakkan di lorong-lorong dengan tujuan untuk mendapatkan perhatian dari para pengunjung.
biasanya akan membawa ke departemen atau bagian yang memajang barang dagangan tersebut. Yang keempat, jendela. Jendela ini merupakan benda eksternal, tetapi jika dimanfaatkan dengan baik maka dapat membantu dalam mencari perhatian pelanggan untuk masuk ke dalam toko. Yang kelima, area utama penjualan. Area utama penjualan adalah area toko di mana para pengunjung bisa membeli barang-barang. Nah, area ini merupakan area yang paling penting di dalam toko karena biasanya para pelanggan akan bertransaksi di situ, membayar di kasir, menunggu antrian, dan lain sebagainya. Yang keenam yaitu dinding. Nah, dinding ini bisa dimanfaatkan oleh para bisnis retail jika lebih kreatif lagi, yaitu bisa digunakan untuk memajang foto, meletakkan etalase gantung, atau gambar-gambar promosi lainnya. Poin yang selanjutnya, perencanaan ruang toko. Perencana ruang toko harus memperhatikan 5 faktor-faktor berikut ini. Yang pertama itu besaran persentase keuntungan. Pada situasi ini, retail harus memberikan ruang untuk SKU untuk memaksimalkan keuntungan dalam kategori barang. Toko harus mengadakan berbagai percobaan alokasi ruangan rak yang berbeda-beda sampai toko itu menemukan kombinasi yang tepat dan memaksimalkan keuntungan. Manajemen toko retail memiliki estimasi persentase keuntungan dari setiap barang atau SKU dengan maksud untuk mengoptimalkan penjualan retail dari setiap meter persegi. Faktor kedua yaitu jumlah SKU yang akan dipajang. Manajemen toko retail hanya memajang sampel SKU, sedangkan sisanya akan disimpan di gudang agar tidak memenuhi ruangan di toko tersebut. Selain itu, juga untuk memberikan peluang perwakilan dari setiap SKU yang akan ditawarkan kepada para konsumennya. Faktor yang ketiga yaitu cara memajang barang. Nah, manajemen toko retail itu harus pandai-pandai dalam memanfaatkan setiap tempat sudut dalam toko tersebut untuk memajang SKU, sehingga penggunaan ruang tersebut akan lebih optimal. Faktor yang keempat, hotspot versus cold spot. Hotspot merupakan titik lokasi strategis yang dapat menarik konsumen untuk datang. Contohnya itu hotspot dekat kasir, depan pintu masuk, ujung lorong, dan lain sebagainya. Sedangkan cold spot merupakan titik lokasi yang jarang dikunjungi atau sering diajukan dalam toko retail. Contohnya itu rak paling bawah, biasanya ini jarang diperhatikan para pengunjung, atau rak di tengah serta rak di atas kepala, karena mereka akan kesulitan untuk melihatnya. Yang kelima yaitu SKU prioritas penjualan. Pertimbangan lain dalam space planning adalah prioritas SKU yang dijual oleh manajemen toko retail. Biasanya SKU prioritas ini akan mendapatkan lokasi hotspot serta space penjualan yang luas panjang. Misalnya ini untuk menerapkan atau memajang produk baru, untuk promosi penjualan, untuk private label brand, dan lain-lain. Poin yang selanjutnya yaitu lokasi departemen. Semakin luas jalan menuju suatu departemen, maka semakin bagus lokasi tersebut. Retail harus pandai mempertimbangkan serta memperhatikan faktor-faktor yang memenuhi permintaan dengan hubungan antara departemen pada saat menentukan suatu lokasi. Yang pertama, keuntungan lokasi yang sesuai.
Lokasi terbaik pada toko itu tergantung pada lokasi lantai, sesuai dengan barang, pintu masuk dekat eskalator, dan sebagainya. Contoh keuntungan dari lokasi yang sesuai yaitu misalnya departemen laki-laki ini biasanya lebih dekat dengan pintu masuk, supaya proses berbelanja ini menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Karena pada umumnya laki-laki ini kurang bersabar dalam berbelanja. Yang kedua, produk mendadak. Produk mendadak merupakan produk yang dibeli tanpa ada rencana terlebih dahulu dari konsumen. Contohnya ini minyak wangi, kosmetik, permen, coklat, dan lain sebagainya. Nah, produk mendadak ini biasanya diletakkan di depan toko atau dekat kasir, karena biasanya barang tersebut akan lebih mudah dilihat oleh para konsumen saat membayar di kasir. Yang ketiga, area tujuan atau permintaan. Area tujuan atau permintaan merupakan tempat produk dan jasa yang diciptakan sebelum pelanggan sampai pada. Nah, jadi para pelanggan atau konsumen tidak membutuhkan ke lokasi utama. Yang keempat, kebutuhan musiman. Kebutuhan musiman merupakan barang-barang yang hanya dibutuhkan di musim atau waktu tertentu. Contohnya itu saat musim hujan, banyak pelanggan atau konsumen yang membutuhkan jas hujan ataupun payung. Yang kelima, karakteristik barang secara fisik. Departemen-departemen yang memerlukan banyak ruangan seperti furnitur seringkali diletakkan di lokasi yang justru kurang diinginkan. Contohnya itu beberapa departemen seperti sepatu membutuhkan penyimpanan yang lebih mudah dijangkau. Yang keenam, departemen yang berdekatan. Toko retail biasanya menggabungkan departemen yang terpisah agar memudahkan pembelian barang lebih dari satu. Tentunya toko retail tersebut sudah dirancang sesuai dengan cara pelanggan membeli barang. Yang ketujuh, lokasi barang dalam departemen. Penggunaan planogram. Planogram merupakan suatu diagram yang dibuat dari foto atau hasil komputer atau gubahan yang menggambarkan di mana setiap SKU harus ditempatkan. Pembuatan planogram sendiri dibutuhkan seni serta ilmu pengetahuan yang luas. Planogram ini juga berguna untuk barang-barang yang tidak sesuai di gondola pada toko makanan atau toko diskon. Materi yang selanjutnya, teknik penyimpanan barang. Jadi terdapat beberapa metode bagi retail untuk menyajikan barang secara efektif bagi pelanggan. Para perencana toko harus memperhatikan 4 masalah. Yang pertama itu, barang harus dipamerkan sedemikian rupa sesuai dengan kesan toko. Yang kedua, perencana toko harus memperhatikan sifat produk. Yang ketiga, kemasan sering kali menentukan bagaimana produk itu akan dipamerkan. Yang keempat, kemungkinan keuntungan produk yang diterima peritel akan mempengaruhi keputusan untuk memamerkan barang dagangan. Poin yang pertama, penyajian yang terorientasi pada pemikiran. Sebagian peritel menggunakan penyajian yang terorientasi pada metode yang menyajikan barang berdasarkan ide khusus atau kesan barang tertentu. Ada juga yang menyajikan dengan teknik atau suatu tema tertentu dengan menambahkan ornamen-ornamen yang disusun bersamaan dengan SKU yang akan dipajang. Contohnya itu saat tema Valentine. Biasanya akan menggunakan warna merah-merah, pita, bunga, dan lain sebagainya. Poin selanjutnya, gaya atau jenis barang. Teknik pengaturan stok yang paling umum digunakan adalah dengan gaya atau barang. Contohnya itu dalam toko pakaian. Biasanya akan menggunakan gaya seperti casual, retro,
mulai dari topi, bandana, kacamata, anting, gelang, kemeja, blazer, ikat pinggang, jeans, sepatu, dan lain sebagainya. Poin yang selanjutnya, penyajian warna. Teknik penyajian warna merupakan teknik yang paling berani atau paling tegas. Penyajian dengan warna akan menarik konsumen untuk melihat lebih dekat produk yang dipasang, serta merangsang konsumen untuk melakukan suatu pembelian barang. Poin yang selanjutnya, penentuan harga. Strategi ini membantu pelanggan mencari barang dengan mudah pada harga yang ingin dibayarkan. Contohnya itu kemeja atau celana laki-laki biasanya diatur menjadi 3 grup penjualan, yaitu dengan harga paling mahal, menengah, dan murah. Poin yang selanjutnya, pengaturan barang secara vertikal. Cara yang paling umum untuk menyajikan barang adalah dengan pengaturan barang secara vertikal. Teknik ini memajang SKU sejajar pada dinding dari tingkat atas sampai ke tingkat bawah, dengan tujuan untuk memaksimalkan ruangan panjang yang dimiliki sebuah toko. Selain itu juga agar para konsumen lebih tertarik terhadap barang yang dipajang atau dipasang. Poin yang selanjutnya, pengaturan barang tonasi. Teknik ini adalah teknik memamerkan barang di mana banyak barang yang dipamerkan secara bersamaan. Teknik ini memajang SKU dengan cara disusun, namun berbeda dengan membentuk pola tertentu, misalnya pola piramid, tower, lingkaran, dan lain sebagainya. Poin yang selanjutnya, penyajian di bagian depan. Metode ini adalah metode yang memamerkan barang di mana retail menunjukkan bagian produk agar bisa menarik para pelanggan. Contohnya itu jika ada produk buku, maka biasanya peritel akan membuat cover buku kemudian dipajang di billboard agar diperhatikan pelanggan. Seperti di Gramedia itu kan ada barang-barang atau tempat memajang buku baru atau buku yang bestseller di bagian depan toko. Poin yang selanjutnya, perlengkapan tetap. Perlengkapan tetap ini ada beberapa. Yang pertama, manekin, yaitu berbentuk boneka. Kemudian ada fixtures, rak lurus, gantungan melingkar, gantungan 4 arah, dan gondola. Materi yang selanjutnya, penciptaan suasana. Penciptaan suasana merupakan cara untuk merangsang respon emosional dan persepsi pelanggan dengan tujuan untuk mempengaruhi pembeli. Penciptaan suasana tersebut melalui hal-hal berikut ini. Yang pertama, komunikasi visual. Komunikasi visual ini terdiri dari grafik, papan tanda, dan efek-efek lain yang di dalam toko ataupun jendela toko dengan tujuan untuk memberikan informasi tentang produk dan menyarankan pembeli barang. Yang kedua, pencahayaan. Sistem pencahayaan yang bagus akan menciptakan ketertarikan pada suatu toko. Contohnya itu toko-toko atau swalayan itu biasanya menggunakan warna yang sangat terang agar semua barang-barang di dalam toko itu bisa terlihat dari luar. Dengan begitu, para konsumen akan tertarik untuk masuk ke dalam toko. Yang ketiga, warna. Penggunaan warna yang kreatif bisa meningkatkan kesan suatu retail dan membantu konsumen untuk menciptakan suasana hati. Biasanya toko retail itu menggunakan warna-warna yang dingin. Warna dingin itu seperti biru dan hijau. Nah, selain itu warna juga sebagai alat yang sangat kuat dalam visualisasi barang dagangan. Warna akan menciptakan daya tarik tersendiri pada konsumen. Yang keempat, musik. Di beberapa toko retail
biasanya akan memutar musik dengan genre-genre yang sudah ditentukan targetnya. Misalnya, toko fashion anak muda biasanya akan memutar musik-musik pop, rock, dan lain sebagainya yang kesannya itu lebih muda. Yang kelima, aroma atau wangi-wangian merupakan salah satu elemen atmosfer toko yang secara sengaja dihadirkan dalam lingkungan tersebut. Misalnya dalam restoran itu akan menghadirkan wangi-wangian yang baunya sangat khas. Dengan begitu para pengunjung akan lebih tertarik untuk masuk ke restoran tersebut. Tentunya banyak sekali keputusan pembelian ini didasarkan pada emosi, dan bau memiliki dampak yang sangat besar pada emosi konsumen. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih kepada yang telah mendengarkan, dan mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan dalam penyampaian materi. Dari kelompok kami cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.